Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Ashari dari Kampus Politeknik Pembangunan Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian, Prodi Agribisnis Hortikultura Biofarmaka. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang risiko dan ketidakpastian. Mari kita masuk ke penjelasannya. Mari kita mulai dari pendapat para ahli tentang apa makna risiko dan ketidakpastian. Yang pertama adalah menurut Frank Knight yang dikutip dalam Robinson dan Berry tahun 1987. Risiko menunjukkan peluang terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuat keputusan yang didasarkan pada data historis dan pengalaman selama mengelola kegiatan usaha. Risiko juga menunjukkan peluang terjadinya peristiwa yang menghasilkan pendapatan di atas atau di bawah rata-rata dari pendapatan yang diharapkan. Sementara untuk pendapat yang kedua dikemukakan oleh Dibertin tahun 1986 yang menyatakan bahwa risiko atau kegiatan berisiko adalah kejadian di mana peluang dan hasil dari kejadian tersebut dapat diketahui oleh pembuat keputusan. Risiko dapat pula diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang merugikan. Dari sini, dapat kita ketahui bahwa risiko hanya berkaitan dengan situasi yang memungkinkan munculnya hal negatif ataupun hasil negatif, serta dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. Di sisi lain, risiko erat kaitannya dengan ketidakpastian. Namun, ada hal mendasar yang membedakan antara keduanya. Robinson dan Berry juga melanjutkan pendapatnya tentang ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pebisnis selaku pengambil keputusan. Pendapat lain dikemukakan oleh Leo Susilo dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000. Ia mengatakan bahwa ketidakpastian adalah keadaan, walaupun hanya sebagian dari ketidakcukupan informasi tentang pemahaman atau pengetahuan terkait dengan suatu peristiwa, dampaknya, dan kemungkinan terjadinya. Maka risiko dapat diartikan sebagai efek ketidakpastian. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh dari kedua hal tersebut. Yang pertama adalah contoh dari risiko. Kita ambil dalam dunia bisnis. Misalnya ada dua orang yang mendirikan usaha secara bersamaan. Orang yang pertama berperan sebagai pemberi modal, sedangkan orang yang kedua berperan sebagai pelaksana kegiatan usaha. Risiko yang muncul dari usaha tersebut dimungkinkan akan adanya sengketa antara kedua orang tersebut atau kedua pendiri usaha. Ini berkaitan dengan gejolak di antara keduanya terkait pembagian hasil mungkin. Selanjutnya, untuk kemungkinan adalah seperti keuntungan yang akan didapatkan dari kedua orang tersebut jika membentuk usaha secara bersama-sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam risiko. Yang pertama ada risiko berdasarkan sifat, yang kedua risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Selanjutnya yang ketiga ada risiko berdasar alat timbulnya. Risiko berdasar asal timbulnya. Selanjutnya ada sikap yang diambil oleh pebisnis dalam menghadapi risiko. Yang pertama adalah menghindar dari risiko. Selanjutnya yang kedua adalah netral terhadap risiko. Dan yang ketiga adalah senang bermain dengan risiko. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.